Dengar, Pak. Dengar. Oke, ya. Oke, kita mulai aja ya. Halo? Ya, Pak. Iya, tolong agak respon soalnya saya khawatir suara saya nggak kedengar ini. Halo? Halo? Ya, Pak, Iya, terdengar, Pak. Dengar, Pak, suaranya. Pak. Halo? Iya, Pak, suaranya sudah terdengar. Bisa dengar Aman. suara saya? Bisa, Pak. Aman, bisa. Ini sinyalnya lagi nggak bagus ini. Coba saya matiin. Halo? Oh, ini nggak stabil internet. Halo? Halo? Iya, Pak, sudah terdengar, Pak. Terdengar ya? Iya, Pak. Sudah. Dengar, Pak. Sangat Baik, jelas. kita mulai. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salam jumpa kembali. Hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan capital market ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu kalian tugasnya tolong di-share biar saya tahu sudah pas atau belum. Kelompok A silakan yang mewakili beberapa orang begitu, beberapa kelompok. Saya ingin tolong di-share saja, saya ingin tahu yang dikerjakan sudah benar atau belum gitu aja. Saya matikan ini video saya karena sinyalnya lagi kurang bagus ini. Halo? Oke, izin share screen nggih, Pak. Saya Silakan. Ya. Silakan Mas Eka Putra. Silakan Mas. Lihat. Oke ya, sudah. Oke, terus ini yang sektor apa nih? Sektor apa nih? Sektor industri dasar dan bahan kimia, Pak. Oke, jadi ada berapa emiten? Ada 85, Pak. Jadi kami mengumumkan dari tanggal 4 Januari karena tanggal 1 kan hari libur nggih, Pak. Ya. Oke. Tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 24 nggih. Ini coba terus ke atas Mas. Ini baru satu harga ya. Sorry, ini untuk apa ini? Untuk ADMG ya? Nggih, ADMG, Pak. Oke, terus emiten yang lain? Ini, Pak, di sheet yang lain. Iya, coba. Oke. Nah, terus yang emiten yang lain lagi? Ya. Sampai 80 itu ya intinya. Nggih, Pak. 85 ke samping ini, Pak. Ada ke samping. Oke. AMLG, Yang tadi yang ada book yang pertama tadi Mas, yang ada book value segala tadi itu yang mana itu? Yang paling depan kayaknya. Sheet paling depan. Nah. Iya. Sheet yang paling depan ada berdiri, tanggal IPO, jumlah saham beredar. Nah, itu penting nih. Sampai kapitalisasi market, price earning ratio, book value, harganya harga closing price ini ya. Yang high ini. Ngambil di websitenya sih, Pak. Karena saya kan butuhnya cuma ini sih, Pak. Mana? Ini saya ngambil dari website sahamoke.net itu, Pak. Iya, enggak. Ini justru penting. Seperti
seperti kapitalisasi market ini penting, price earning ini penting, book value ini penting sebenarnya gitu ya. Artinya harga itu kalau ada informasi seperti ini, seperti ada saham beredar, market cap-nya, ada price earning, ada book value-nya, saya kira ini justru malah bagus begini nih. Kalau bisa seperti malah bagus ini. Ya. Oke, saya stop sell gitu. Atau Oke, ya. Oke, cukup. Saya kira cukup. Tapi nanti kalau ada ini, Mas, ada price earning, ada book value, itu lebih bagus lagi sebenarnya ya. Tapi kalau tidak pun harga juga nggak masalah. Emitennya sebetulnya kami dapat sih Pak. Sebentar, saya izin coba kayak apa sih ya? Itu kita dapat ini Pak. Ini saya hide karena kemarin kan Bapak meminta yang Gus. Ini sih Pak, open. Hanya ini saja sih Pak. Oh, hanya open, high, low, close, adjust, set close, kemudian volume, begitu ya. Yang dapat hanya ini ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini dulu nanti di akhir kontrak, di akhir sesi nanti diusahakan ada ini ya. Ini untuk sekarang, untuk yang running begitu closing price oke. Tapi nanti pada saat kita analisis buat portfolio nanti saya harap data yang tadi itu ada book value-nya, ada price earning-nya, ada market cap-nya, ada saham beredarnya gitu ya. Sekali saja di akhir nanti, di akhir tugas. Oke, Pak. Ya, oke. Kira-kira seperti itu semuanya. Kalau udah seperti semuanya berarti oke. Udah, saya nggak pingin yang lain lagi. Tinggal lanjutin aja. Halo? Ya Pak, kelompok saya juga seperti Mas Al. Persis sama yang B, coba yang B. Mungkin tampil satu deh yang B, kayak apa yang B? Coba yang B. Permisi Pak, dari kelompok kami izin share screen ya Pak. Halo? Permisi Pak, pas suara saya masuk. Ya, dari kelompok kami izin share screen Pak. Silakan yang kelompok B coba. Satu aja. Jadi dari kelompok kami itu dapatnya masih terpisah gini Pak, tapi dari tiap-tiap ini ada close price-nya sama ini Pak, ada open, high, low, close sama adjusted close. Oke. Yang closing price lah ya, itu ya. Ini baru satu doang ini ya. Iya. Astra Argo Lestari ya. Iya betul, AL gitu ya. Iya, ada Pak lainnya, tapi masih kepisah, belum dijadiin satu Pak. Oke, nanti jadiin satu ya, kayak Mas Ika tadi ya. Iya Pak. Oke. Yang penting kalau udah seperti itu, saya kira sudah benar. Tinggal nanti kita terus setiap hari seperti itu ya, sampai dengan nanti di akhir sesi, bukan akhir sesi lah, pada saat pelajaran kita membentuk portfolio. Nah nanti datanya sudah ada ya. Sudah diajarkan non-linear programming belum di kampus? Halo? Sudah Pak. Halo? Sudah ya? Yang non-linear programming sudah diajarkan ya? Oh, nanya belum kayaknya Pak. Oke ya sudah, nanti kalau enggak ya pakai software lah. Nanti cari software ya. Kalau kita belum ketemu. Oke, saya mulai ya dari kuliah hari ini.
saya akan masuk ke capital market ya. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Kalau suara saya nggak jelas di ini ya, saya matikan ini ya, saya matikan video saya karena sinyalnya lagi nggak bagus nih tempat saya. Oke, sudah kita mulai ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi kembali lagi kepada pasar modal ya. Karena nanti kita lebih banyak bahas tentang pasar modalnya dibandingkan dengan money marketnya. Dari kita kan kemarin kita bicara financial market itu ada dua kan, capital market dan money market. Nah, nanti kita lebih banyak bicara capital marketnya. Money market kita bahas sekilas kemarin sudah gitu ya. Kedepannya nanti kita lebih banyak ke capital marketnya. Jadi ini pengertian-pengertian saja. Nah, saya akan lanjut lagi bahwa ini tentang pasar modal ya. Jadi pasar modal itu sering kita rancu. Pasar modal dan bursa efek dianggap sama, padahal itu sangat berbeda ya. Kalau kita mengikut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 itu, pasar modal itu adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini pasar modal. Nah, kemudian sementara bursa efek itu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, jadi berbeda ya, kalau pasar modal itu sistem lebih luas, ada penawaran umum, ada perdagangan efek, ada perusahaan publik yang emiten, ada lembaga dan profesi dan lain sebagainya. Sementara bursa efek itu adalah penyelenggara pasarnya. Nanti saya kasih strukturnya supaya lebih gampang ya. Ya ini saya ingin sampaikan saja supaya tidak rancu antara pasar modal dan bursa efek. Karena sebagian kalau di awal saya tanya apakah pasar modal sama dengan bursa efek, sama Pak, selalu begitulah. Sehingga saya kasih perbedaannya lah di sini. Baik, kemudian kembali lagi ya. Jadi kalau inti dari pasar modal ini ya, atau nanti kemudian penyelenggaraan bursa efek ini, intinya adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai ini ya. Pasar modal ini intinya kan ini pihak yang memerlukan dana, kemudian rumah tangga ini yang punya dana, nah, kan gitu kan ya. Bertemu dalam suatu pasar modal yang penyelenggaranya nanti adalah bursa efek ya. Kemudian ada pasar sekunder, ada pasar tersier, ada pasar derivatif. Nah, itu nanti kita bahas kemudian. Baik, saya kira ini untuk mengingatkan saja. Kemudian fungsi pasar modal, apa sih fungsinya? Ini ada dua. Secara ekonomi, pasar modal ini mempertemukan antara investor dan emiten, antara yang surplus dan defisit, antara yang memerlukan dana yang punya dana. Ya, jadi ini adalah fungsinya ya, sebagai definisi pasar secara umum, tempat bertemunya dua pihak ya, pembeli dan penjual. Kemudian fungsi lain membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal, ya, sarana atau tempat untuk memperoleh modal, karena modal pribadi itu tidak semuanya punya modal dan kadang-kadang terbatas, bahkan sering sekali tidak mempertemukan pemodal dan yang punya modalnya sering nggak ketemu. Kemudian difasilitasi oleh bank kadang-kadang gitu kan. Bank pun kadang-kadang juga nggak cukup karena bank ada beberapa ini ya, bank itu ada beberapa ketentuan yang kadang-kadang tidak mudah untuk mengakses dana bank, itu nggak mudah, sehingga pasar modal adalah salah satu yang digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh modal. Kemudian fungsi lain adalah mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya ya, sehingga tercipta lapangan kerja. Sehingga
bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara, GDP menaik, GNP naik dan sebagainya ya. Kemudian fungsi keuangan, secara keuangan menyediakan sarana pemerataan pendapatan baik dari investor maupun emiten. Kemudian juga expand bisnis, meningkatkan produksi sehingga masyarakat punya daya beli lebih baik ya, intinya begitu ya. Nanti dibaca-baca lagi ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Halo? Iya Pak, lanjut Pak. Oke. Ya kalau saya tanya langsung komen ya, soalnya saya khawatir nggak terdengar suara saya. Oke, kemudian, nah manfaat pasar modal ini ada beberapa ya, salah beberapanya saya sampaikan di sini, yaitu sebagai sarana pendanaan bagi pengusaha, kemudian meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Jadi rekan-rekan semuanya ya, kalau kita belajar manajemen keuangan dulu ya, kalau perusahaan ingin mengembangkan usaha itu kan pertama kali kan dari return earning ya, masih ingat nggak dari return earning? Jadi perusahaan berusaha kemudian dari usahanya tadi itu mengeluarkan return earning. Nah, return earning ini dijadikan sebagai modal untuk ekspansi ya. Tapi seringkali return earning nggak cukup, maka harus mencari dana lain dari bank. Dana bank sering juga nggak cukup dari capital market. Capital market ada dua juga kan, ada pasar ekuitas dan pasar hutang, debt ya, atau obligasi. Kemudian manfaat lainnya adalah simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. Jadi investor ingin mengembangkan dananya, emiten ingin memperoleh dana dari investor. Jadi saling bersimbiosis ya, untuk kepentingan bersama, mutualisme ya. Kemudian pemerataan bagi masyarakat, nah ini maksudnya adalah dengan adanya pasar modal, masyarakat itu bisa masuk ke emiten-emiten yang sesuai dengan karakteristik risknya, dengan risk profile-nya. Ya. Apapun masyarakatnya, bahkan masyarakat tingkat rendah pun bisa akses ya, ke saham. Sekarang kalau dulu akan sulit, tapi sekarang bisa ya. Ada yang saham retail begitu ya. Bisa juga nanti melalui reksadana. Jadi yang sangat retail sekali. Kemudian penciptaan lapangan kerja, ya, saya kira otomatis ya kalau perusahaan berkembang, kemudian buat pabrik baru, kemudian atau bahkan divisi baru, atau mendatangkan pengembangan baru, pasti pada akhirnya adalah memerlukan tenaga kerja ya. Kemudian dari sisi negara merupakan bisa meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Kemudian terakhir berkontribusi dalam memajukan ekonomi suatu negara. Jadi sebenarnya kalau kita melihat negara itu maju atau tidak, kita lihat aja pasar modalnya. Kalau pasar modalnya bagus, efisien, pasti negara itu maju. Ya. Semua negara-negara yang maju itu capital marketnya, pasar modalnya pasti besar dan sangat dominan dalam sistem ekonominya. Ya. Dan bahkan kalau kita melihat atau bahkan kita mengira-ngira ya, dikira aset perbankan itu paling besar, ternyata tidak, masih jauh di bawah pasar modal. Jadi maju tidaknya suatu negara itu bahkan bisa diukur dengan kemajuan dari pasar modalnya. Ya, saya kira itu ya manfaat-manfaatnya. Oke, dasar hukum saya kira nanti dibaca saja. Nah ini struktur pasar modal. Ini saya sampaikan yang dulu ya. Dulu pasar modal itu di bawah Kementerian Keuangan, kemudian ada Bapepam LK waktu itu, kemudian fasilitatornya ada 3, Bursa Efek. Nah ini, jadi struktur pasar modal itu Kementerian Keuangan paling tinggi, kemudian yang meregulit adalah Bapepam LK, kemudian pelakunya ada 3, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, kemudian lembaga penyimpanan dan penyelesaian, settlement, custody. Nah kemudian 3 pihak ini
tidak akan bisa bekerja tanpa perusahaan di bawahnya ini, pelengkapnya. Ada perusahaan efek, ya. Itu terdiri dari penjamin emisi efek, ini underwriter, kemudian perantara pedagang efek, ini broker, kemudian manajer investasi, ini yang sering saya sampaikan, atau pada kesempatan pertama kita ketemu saya sampaikan fund manager ya. Jadi kalian bisa, ini profesi-profesi ini ada lisensinya, ini ada lisensi, ini lisensi, dan ini juga ada lisensinya. Nah, kalian saya harapkan nanti bisa ikut lisensi di manajer investasi ini sehingga kalian punya kesempatan bekerja lebih banyak lah. Syukur-syukur sebelum lulus segera ambil kursus atau belajar mandiri, nanti tinggal apa namanya ikut ujian boleh. Jadi setiap tahun ada 2 kali ujian dengan saya setiap tahun itu, silakan. Ada ternyata saya cek kemarin ada 7 subjek ya. 7 subjek itu harus lulus dulu. Kemudian setelah lulus nanti bikin skripsi, tulisan begitu, diuji oleh OJK, sekarang OJK ya. Begitu nanti sudah dinyatakan lulus, nanti dapat sertifikat ya. Atau langsung begini. Nah, sekarang seperti ini ya. Karena Bapak sudah nggak ada, nah sekarang pasar modal itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan, OJK. OJK ini bertanggung jawab kepada DPR dan juga BPK ya. Jadi ini lembaga independen. Ini seperti BI. Bank Indonesia juga begitu. Bank Indonesia itu tidak bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan atau Presiden. Persis seperti OJK ini ya. OJK ini juga bertanggung jawab pada rakyat. Nah, rakyat itu dipanggil oleh DPR, kemudian sisi keuangannya berlaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sampai sini ya tadi kita ya. Ini adalah fasilitatornya, ini adalah pelengkapnya. Kemudian harus juga ada lembaga penunjang. Ini ada penjamin emisi efek, ya ini masih kok sama ya. Oke. Terus kemudian ada custody, kemudian ada pemeringkat efek dan ada juga wali amanat, ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian profesi penunjangnya adalah ada akuntan publik, ada notaris, ada konsultan hukum, ada penilai gitu kan ya, ada pemeringkat juga, nanti ada pemeringkat di sini, ada pemeringkatnya enggak ya, mestinya ini pemeringkat ini ya, salah satu. Oh ini ada pemeringkat efek ini ya. Kemudian emitennya adalah perusahaan, bisa pemerintah dan bisa reksadana. Nah ini ya, jadi emitennya seperti ini. Kemudian investornya bisa domestik dan juga dari asing. Masing-masing bisa perorangan, bisa institusi ya. Ini kira-kira inilah struktur pasar modal secara keseluruhan ya. Kalau dulu di bawah Bapak PMLK, sekarang di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Tentu OJK tidak hanya mengawasi pasar modal, tapi juga mengawasi perbankan, mengawasi asuransi, mengawasi dana pensiun, mengawasi lain-lain ya yang terkait dengan masalah keuangan atau non lembaga keuangan non bank, LKNB ya. Ada bank, non bank, kemudian pasar modal ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke, tugasnya nanti dilihat aja di undang-undang ya nomor 8. Kemudian tujuannya saya kira ini untuk pelengkap saja. Nah, kemudian wewenang Bapak PMLK atau OJK lah, nanti lihat di POJK juga banyak, di Bapak PMLK juga ada, banyak sekali lah ini karena terkait dengan apa perizinan, saya kira nanti dibaca saja ya, saya nggak menambahkan. Nah ini fasilitator tadi kan ada 3 kan, di OJK ada 3, ada bursa efek, ada lembaga clearing dan penjaminan, kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian ya. Bursa efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kemudian setelah transaksi, nah nanti ada clearing. Nah, clearingnya yang menjaga adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI ini kan ya. Pihak yang menjalankan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa ini. Tahu clearing nggak kalian, rekan-rekan semuanya?
Halo? Pencairan ya Pak. Clearing itu gini, gampangannya. Kalau di bursa efek mungkin agak sulit membayangkan ya. Clearing itu begini. Kalau kalian punya tabungan bank, kemudian mau transfer, misalnya dari bank BNI ditransfer ke bank BCA, gitu ya. Nah, sebelum uang itu masuk ke BCA, maka masuk ke lembaga clearing. Dalam hal ini lembaga clearing adalah Bank Indonesia. Nanti masing-masing bank itu punya akun, punya account di Bank Indonesia untuk cek ada nggak dananya yang dikeliringkan. Dia karena tahu persis Bank Indonesia itu laporan keuangannya real time dengan perbankan, sehingga nanti cek apakah ada dana dari BNI yang dikeliring yang ditransfer ke BCA. Ketersediaan cukup atau tidak. Nah, yang mengkelirkan. Oh, dananya cukup dan selesai. Nah, itu Bank Indonesia. Clearing itu gampangnya mengkelirkan lah kira-kira begitu ya. Lembaga clearing itu yang menyatakan dananya cukup atau tidak. Kalau tidak cukup bagaimana? Nah, kemarin kita bahas ada call money dan sebagainya itu fasilitasnya ya. Ada bantuan likuiditas Bank Indonesia ini terkait dengan perbankan. Nah, untuk pasar modal persis seperti itu. Tapi ini bukan terkait dengan uang, tapi terkait dengan efek, terkait dengan surat berharga. Efek itu surat berharga ya. Sekuritas gitu ya. Jadi kalau ada yang jual beli tidak bisa otomatis ini ada nggak jual beli uangnya cukup atau tidak di akunnya sudah ada atau belum. Nah itu nanti PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia ini PT KPI ini ya ini akan men-set ini apa namanya ya memastikan kecukupan dananya, memastikan barang yang dijual belikan ada kan gitu kan. Begitu ada settle, disettle. Nah, kira-kira begitu ya. Penjual beli clear. Nah, gitu ya. Itu clearing ya, proses clearing. Kalau kalian belajar perbankan mungkin akan lebih jelas ya tentang clearing ini. Tapi kira-kira seperti tadi ya, supaya mudah dibayangkan ya. Kalau kita punya uang mau transfer ke bank lain, maka ada proses clearing yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyatakan untuk memastikan ada kecukupan dana dari rekening yang akan ditransfer menuju ke yang ditransfer. Dan beberapa kali biasanya seperti ini terjadi kalah clearing. Nah, ini kan setiap hari itu clearing ini kan bisa jutaan transaksi. Jadi ada istilahnya kalah clearing. Kalah clearing itu dananya nggak cukup, ya. Dipindahkan ke rekening bank lain nggak cukup. Nah, ini namanya kalah clearing. Nanti ada mekanismenya bagaimana kalau kalah clearing, ada call money, ada bantuan likuiditas Bank Indonesia dan sebagainya lah. Ini kalau perbankan ya. Jelas gitu kira-kira ya. Kemudian ada lembaga lain ya. Setelah clear gitu kan. Nah, saham-saham ini biasanya disimpan, diadministrasikan di kastodi gitu. Namanya PT KSEI atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ya itu ya. Jadi PT KSEI Custodian Central Efek Indonesia. Ya, tadi kan ada 3 kan? Bursa efek, ada lembaga clearing dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, jadi yang mengadministrasikan, kemudian yang mencatat semuanya itu dan nanti di PT Clearing, PT apa namanya Custody Central Efek Indonesia. Ya. Agak kompleks memang ya, tapi nanti pada saat transaksi tak serumit ini ya, tapi kita harus tahu karena kita lagi belajar pasar modal. Kita harus tahu paling tidak garis besarnya kayak apa begitu ya. Kalau kita sudah pakai online, kita sudah nggak tahu deh siapa yang ngerjakan apa namanya KPI ngerjain apa, KSI ngerjain apa. Kita kadang-kadang sudah nggak mikir lagi ya, nggak mikir lagi karena online ini sudah diatur sedemikian rupa oleh bursa efek ya, sudah diatur sedemikian rupa sehingga lembaga ini otomatis bekerja sebagaimana tugasnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau dipelajari malah agak kompleks. Kalau praktek malah lebih mudah gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya, lanjut ya. Kemudian tugas berefek saya kira nanti dibaca aja ya, nanti habis ini saya share ya, seperti biasa ya. Kemudian
Tugas KPI saya kira nanti dibahas juga ya, melaksanakan clearing dan penjaminan, kemudian transaksi bursa yang teratur dan seterusnya ya, menjamin secara fisik saham maupun uang itu PT KPI yang tadi ya, dan KSI, Kustodian Sentral Indonesia itu ya, jasa custody itu penyimpanan ya, penyelesaian transaksi ya, kemudian mengamankan pemindahan tanganan efek ya, jangan sampai nanti salah administrasi pemindahan efek, kemudian settlement terakhir ya. Ini tugas-tugas pokoknya. Baik, nah emiten ini pelaku pasar modalnya ya. Ada emitennya, ada pemodalnya, ada bursa efeknya. Nah, ini adalah ketentuan perusahaan publik ya. Jadi kalau sudah ada sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dengan modal store sekurang 3 miliar ya, maka perusahaan ini sudah masuk kategori perusahaan publik. Tapi sekarang ya, sekarang sudah ada ketentuan lagi bahwa sekarang UMKM pun itu sudah bisa masuk pasar modal, sudah bisa menjadi emiten. Ya, ini peraturan lama ya. Yang sekarang ini sangat apa ya, sangat mudah. Ya. Bahkan UMKM, koperasi itu sekarang sudah bisa masuk pasar modal sekarang ini ya. Ya. Ini sekedar apa namanya, pengetahuan saja. Nanti detailnya untuk yang kekinian saya kira bisa dicari di peraturan di POJK ya. Kemudian pemodalnya itu juga bisa perorangan, bisa institusi, domestik dan asing. Tadi sudah kita bahas ya. Perusahaan efeknya juga ada broker dealer tadi, kemudian ada penjamin underwriter, dan ada manajer investasi. Ini yang kolom pertama tadi gitu ya. Di sini ya, yang nah ini ada underwriter, ada broker, ada manajer investasi ya. Saya lanjut, kemudian saya kira nanti sudah ya, tugas KSI, emiten sudah, proses pencetakan efek. Nah ini prosedurnya saja ya. Jadi profesi dan lembaga penunjang pasar modal membantu emiten. Jadi emiten ini tidak bisa sendiri ujuk-ujuk daftar ke bursa efek, tidak, tapi lembaga dan profesi tadi ada notarisnya, ada konsultan hukumnya, ada underwriternya, kemudian ada kastodinya, ada apa tadi ya, yang kemudian clearingnya gitu kan ya. Nah, semua lembaga profesi itu nanti akan membantu emiten ketika akan mengajukan listed di bursa efek ya. Artinya sahamnya bisa dipublish di bursa efek atau bisa mencari pendanaan melalui pasar modal gitu ya. Nah, kemudian emiten mengajukan permohonan kontrak pendahuluan, kemudian ada kontrak pendahuluan ditangani, kemudian emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam, sekarang OJK ya. Kemudian ada pernyataan efektif, nanti penawaran umum. Nah, ini pada saat IPO ini, penawaran umum ini ya, di IPO ini pasar primer namanya ya. Kemudian nanti ada permohonan pencatatan di bursa efek, nanti silakan dicatat di mana, bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Kalau di dalam negeri ya berarti di bursa efek kita, bursa efek Indonesia. Kemudian ada persetujuan pencatatan, pengumuman di bursa, kemudian perdagangan efek di pasar sekunder. Setelah penawaran umum pertama kali dilakukan pada saat IPO, selanjutnya begitu sudah close, waktunya habis, yang ada tinggal di pasar sekunder jual belinya. Nah, yang kalian catat tadi itu adalah daftar harga di pasar sekunder ya, bukan di penawaran umum. IPO-nya mungkin sudah lama gitu ya. Nah, sekarang yang dicatat closing price, ada high price, ada low price, kemudian ada apa namanya, closing price gitu ya. Itu adalah harga efek di pasar sekunder. Ya. Baik, kemudian ini penjamin emisi efek underwriter, itu ya pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum ya, bagi kepentingan emiten dengan
atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi underwriter itu ya kontraknya bisa sekedar menawarkan, membantu penawaran saja, atau juga bisa membantu menjualkan efek tadi ya pada saat IPO ya, pada saat initial public offering, pada saat penawaran umum. Nah, kontraknya ada yang harus wajib membeli, tapi juga ada yang tidak. Ini tergantung dari masing-masing ya. Kemudian kewajibannya ya mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penyamaan emisi, kemudian mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi antara hubungan atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten ya. Jadi ini normatif saja saya kira. Kemudian pihak yang melakukan kaitan usaha jual beli efek untuk perdagangan sendiri atau pihak lain, ini brokernya ya. Jadi kewajibannya ada mendahulukan kepentingan nasabah, kemudian ya saya kira nanti dibaca saja ya ini ya. Ini kan apa normatif begini. Nah, manifestasi saya kira ini penting. Saya sih mengharapkan di antara kalian nanti ada yang punya license sebagai fund manager ini ya, karena saat ini sangat diperlukan, dan kalau sudah punya license fund manager ini bisa bekerja di mana saja, karena dalam suatu perusahaan apapun bentuknya selalu memerlukan fund manager ya, terutama perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau korporasi besar ya, yang di dalam pengumpulan dananya melalui pasar modal ya, ini sangat diperlukan, sehingga saya sih berharap di antara kalian ada yang masuk atau mengambil profesi sebagai seorang fund manager. Tugasnya ya riset, kemudian analisis kelayakan investasi, mengolah portfolio, sangat statistik sekali ini. Ini orang statistik sangat cocok sekali ini kalau masuk fund manager ini ya. Jadi kalian ini sudah masuk di tempat yang tepat. Jadi silahkan ngomong-ngomong saja, nanti browsing lah fund manager itu apa sih investasi, ujiannya apa saja, kapan, dan bagaimana, itu lengkap di asosiasi profesi pasar modal itu ada ya. Silahkan saja nanti browsing begitu. Di bursa efek juga ada lembaganya sekarang kalau nggak salah ya. Ya silakan ikut kursus begitu ya. Jadi dulu saya juga senang ikut kursus begini ya, tapi saya tidak ikut semuanya karena sebagian saya cukup belajar sendiri. Karena di kantor sudah menangani, jadi sebagian nggak ikut, sebagian ikut gitu ya. Oke, fund manager ini ya mengadakan riset, nanti memberikan rekomendasi kepada klien-klien kita gitu ya. Kemudian terus menganalisis investasi, menguji risk profile, menghitung risiko, menghitung tingkat loss, dan juga nanti strategi bagaimana cut loss-nya, bagaimana strategi mengambil keuntungannya dan sebagainya. Jadi ini cukup menarik lah. Seorang statistician saya kira ini sangat cocok kalau masuk sebagai fund manager ini. Kemudian yang terakhir mengolah portfolio ini nanti kita pada akhir sesi kita harapkan kita sudah bisa membentuk portfolio seperti ini. Jadi saham apa sih yang harus kita ambil, terus bagaimana cara membentuk portofolionya, bagaimana aset alokasinya. Nah, nanti kita akan belajar setelah data-data yang kalian kumpulkan itu terkumpul dengan jumlah yang cukup gitu ya. Oke, kemudian sekarang ke lembaga penunjang pasar modal, tadi kan ada 4 ya, Biro Administrasi Efek, ada kastodi, ada wali amanat, dan pemeringkat tadi ya. Di sini itu BAE ternyata nih ya, tadi salah ketik ini bukan penyemat tapi BAE, Badan Administrasi Efek ya. Ini Badan Administrasi Efek, ada kastodi, ada pemeringkat efek, dan wali amanat ya. Nah ini, BAE apa sih? BAE itu, BAE adalah, atau Biro Administrasi Efek adalah pihak yang mendasarkan kontrak
yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, ya ini BAE. Kemudian untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang modal beli menjadi atas nama pemodal tersebut diperlukan biaya sesuai dengan, ya ini nanti dibaca sendiri aja. Saya kira ini kastodi juga begitu. Intinya kastodi itu tempat penyimpanan dan penitipan efek dalam kastodi, ya. Jasanya meliputi tempat menyediakan tempat, kemudian mencatat, kemudian mengamankan suatu penerimaan, ada mengamankan pemindahan tanganan, kemudian ada menagih dividen dan sebagainya, ya. Nah, siapa yang bisa membuat kastodi? Ya, macam-macam. Ada LPP, lembaga penyimpanan penyelesaian juga ada perusahaan efek juga boleh, dan juga ada bank umum. Ya, ini kalau saya dulu sering pakai bank Mandiri. Kastodi yang ini kastodian yang saya pakai Bank Mandiri, ya, waktu itu, ya. Oke, terus kemudian wali amanat. Nah, wali amanat ini biasanya untuk efek yang bersifat utang, ya. Jadi ada perwalian nanti, karena di dalam semacam rapat umum, ya. Rapat umum pemegang obligasi itu nanti di dalam setiap tahun itu ada perwakilannya, ya. Dan wakil itu namanya wali amanat, ya. Kemudian kegiatan usahanya sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum atau pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan, ya. Kemudian persyaratan tata cara pendaftaran amanat diatur dalam peraturan. Oke, saya kira nanti ini masalah regulasi aja, ya. Kemudian ada lagi pemeringkat efek. Nah, ini yaitu menilai kemampuan membayar kembali surat utang. Biasanya obligasi itu ada ratingnya, ya. Jumlah informasi yaitu memberikan informasi mengenai perusahaan di pasar modal dan sebagainya. Ini sebagai contoh, di Indonesia itu ada Pevindo, pemeringkat efek Indonesia. Kemudian ada apa lagi, ya? Ada beberapa lah. Ada 2 atau 3 pemeringkat Indonesia, ya. Kalau di luar negeri ada S&P 500, kemudian ada Fitch Rating, ada macam-macam, ya. Nah, tapi secara umum peringkat efek ini mengkategorisasikan efek itu dalam 2 kategori, investment grade dan non investment grade, ya. Investment grade itu adalah obligasi atau surat utang yang memilih peringkat investment grade menunjukkan obligasi ini layak dijadikan sebagai investment vehicle, ya. Karena apa? Karena perusahaannya dapat membayar bunga atau kupon dan pokok dari pinjamannya atau obligasinya, gitu, ya. Jadi lembaga pemeringkat ini justru nanti akan memberikan penilaian kepada surat utang yang diterbitkan oleh emiten, ya. Apakah perusahaannya ini aman atau tidak? Kalau investasi di sini layak tidak? Nah, peringkatnya itu ada macam-macam. Ada triple atau seperti ini penulisannya, ada A besar, A kecil, atau double E plus, double E, kemudian double E minus. Nah, jadi yang paling tinggi tentu yang triple E, ya. Kalau ada surat berharga dengan triple E ini, maka kalian bisa ambil, pasti amannya, pasti aman, dijamin aman lah, ya. Paling enggak jaminan ini bukan jaminan yang sifatnya kolateral, ya, tapi jaminan dari sisi penilaian, ya. Predikat lah, predikatnya. Kemudian ada yang A plus, ada A saja dan ada A min. Nah, kemudian ada triple B plus, triple B, dan triple B min. Jadi kalau kalian sebagai seorang investor yang ingin tidur nyenyak, ya, maka kalian harus memilih efek yang berkategori investment grade, ya. Investment grade-nya pun dibagi menjadi 4, ada double E sama dengan triple B, gitu, ya. Oke, ya. Jadi kemudian yang lain adalah
non investment grade. Nah, ini punya dua ciri. Ciri pertama adalah kuponnya tinggi, dan yang kedua biasanya adalah bersifat spekulatif. Ini orang-orang yang senang resiko bisa berburu efek dengan non investment grade ini karena memang opportunity besar. Tapi kaidahnya memang high risk high return ya. Jadi yang berani mengambil risiko tinggi ya otomatis akan berpotensi mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Nah ini non investment grade ini. Jadi walaupun non investment grade bukan berarti ini bukan sarana untuk investasi ya. Jadi ada saja orang-orang yang ingin seperti ini. Ada orang yang ingin berspekulasi ya. Even perusahaannya atau efeknya non investment grade, tapi ada juga investor yang spekulan itu mencari barang-barang seperti ini ya. Nah, peringkatnya apa biasanya ya? Mulai double B plus, kemudian double B minus, kemudian ada B plus, B dan B minus sampai dengan C. Jadi double B sampai C itu adalah efek yang termasuk dalam non investment grade. Nah, ini menarik juga sebenarnya ya. Kalau kalian belajar terkait dengan pemilihan ini ya. Dulu saya waktu belajar di multivariate atau apa saya lupa itu diajarkan bagaimana membuat cluster. Nah, ini kan cluster ini kan, cluster itu. Cluster non grade, non investment grade dan cluster investment grade. Ya, itu ada metodenya. Pak Wahyu itu saya kira ahlinya itu. Jadi saya nggak tahu ilmunya di mana. Ingat saya itu di multivariate ya, di multivariate karena memang nanti penilaiannya dari berbagai aspek nanti ya. Jadi nanti dari multivariate itu nanti kita bisa bisa mengklasifikasikan ini masuk investment grade atau masuk non investment grade dan seterusnya. Jadi banyak sekali objek untuk penelitian skripsi sebenarnya ya. Di samping penyusun portfolio nanti untuk pemeringkat efek ini juga bisa ya, mengklasterkan, mengklarifikasi ya. Mungkin Pak Wahyu bisa memberikan ini tambahan. Klasterisasi kelompok-kelompok itu apa sih ilmunya? Saya lupa ini. Ingat saya kok di multivariate. Halo Pak Wahyu, masih ada? Halo? Atau mungkin mahasiswa? Silakan. Halo? Halo? Ya Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Kalau kalian pernah belajar ini enggak penggolongan suatu populasi menjadi beberapa klaster gitu, clustering. Pernah belajar itu enggak? Ya pernah Pak. Pernah. Apa namanya? Saya lupa itu. Apa namanya ininya? Pelajaran di mana? Di pengambilan sampel kalau kita. Bukan sampelnya. Ini Pak Wahyu masih ada nggak? Pak Wahyu tuh. Saya sering diskusi dulu itu. Halo, Pak Wahyu masih ada? Masih ikut bersama kami? Analisis klaster Pak, kalau RPL. Analisis klaster ya? Analisis klaster, iya. Ada Kamins Pak. Apa namanya? Kamins, ada metode Kamins single record itu. Saya dulu belajar lah pokoknya, saya lupa di mana saking lamanya ini ya. Dan bahkan saya sering pakai waktu saya masih analisis begini, saya sering buat klasterisasi begitu kan, kelompok ini dan sebagainya gitu ya. Jadi sudah sampai lupa ilmunya, tapi sering pakai gitu dulu ya. Nah ini juga menarik. Kalau kalian nanti akan mengumpulkan efek begitu, dibuat klasterisasi yang baru juga bisa gitu loh. Nah ini ilmu pemeringkat itu ilmu klaster lah itu ya. Saya kira klasterisasi itu ada ilmunya dan kita belajar gitu, kita belajar di situ ya. Jadi ini juga menarik ya. Silakan kalau nanti yang ingin mengamati pemeringkatan efek ini juga menarik, bisa menjadikan salah satu objek untuk untuk skripsi ya. Oke ya. Oke, terus kemudian nah ini masih dalam lingkup
struktur pasar modal nih ya. Profesi penunjang pasar modal itu ada beberapa ya, di antara akuntan. Ini untuk laporan keuangan, audit dan pendapat akuntan, ada apa opininya nanti ya. Kemudian ada konsultan hukum untuk memastikan secara legal bagaimana posisi perusahaan ini dan sebagainya. Kemudian ada penilai ya, untuk menilai aset-asetnya, ada KJPP. Ini juga profesi baru juga nih, kalau kalian mau ikut ini juga boleh nih. Profesi penilai ini juga ladang yang sekarang luar biasa dipakai ini, di mana-mana dipakai. Karena bank ketika akan memvaluasi aset yang akan diakuisisi atau dibiayai selalu menggunakan ini tim jasa penilai ini. Ini independen. Dan profesi ini bisa kita ambil juga ya. Ini menarik juga. Ini ilmu statistik itu luar biasa pokoknya. Jadi kalian bisa jadi fund manager, bisa jadi penilai, dan ini menarik sekali nih. Saya nggak sempat ikut tim penilai ini ya. Kemudian notaris, nah itu bukan bidang kita lah ya. Akuntan kita enggak lah, konsultan kita juga enggak, notaris enggak, profesi lain mungkin bisa juga lah. Tapi di penilai ini kita bisa masuk ya. Kita bisa masuk di tim penilai. Tentu harus punya sertifikat dulu ya. Kalau sudah punya sertifikat penilai, kalian bisa buat perusahaan sendiri, ya, perusahaan penilai. Oke, kemudian, nah ini secara garis besar ya, proses pelaksanaan perdagangan di bursa itu seperti ini ya. Jadi kalau kita ke pasar itu tidak bisa langsung langsung beli begitu ya. Jadi nasabah beli dan nasabah jual itu masing-masing harus menghubungi anggota bursa ya, trader. Ini apa tadi namanya nih? Broker tadi ya, broker. Nah, broker jual beli ini sudah termasuk dalam satu sistem namanya CATS ini ya. Ini sistem yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian terintegrasi dengan KPI tadi, Clearing Penjamin Efek Indonesia, kemudian dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kemudian nanti uangnya transfer ke sini. Nah ini ya, clearing itu disettle kayak begini ini nanti kan. Dananya ada enggak, efeknya ada enggak, kalau ada disettle kan begitu kan ya. Bicara oleh BAE ya, yang mencatat, mengadministrasikan tadi ya. Ini secara umum begini, jadi kita tidak bisa beli ke bursa, datang bawa uang, saya beli saham A, saham B, tidak bisa. Harus mendatangi namanya trader atau broker-broker seperti ini yang sudah terintegrasi dengan sistem yang ada dalam struktur pasar modal tadi. Ya ini secara garis besar ya. Kemudian, nah ini efek. Sekarang masuk ke pengertian efek. Apa sih efek itu? Nah, efek itu ya surat berharga, intinya begitu ya. Bisa surat pengakuan utang, bisa surat berharga komersial, kemarin CP, commercial paper, pengakuan utang itu bisa obligasi, bond gitu ya. Kemudian ada saham, ada obligasi, ada tanda bukti utang, macam-macam. Ini promise ya kan, ini kalau lazimnya di promise juga bisa, commercial paper juga bisa, obligasi juga bisa. Ini namanya efek. Efek itu adalah ya surat berharga, macam-macam itu namanya efek. Termasuk derivatif itu juga efek. Nah, kalau saham, ada yang tahu nggak saham itu apa? Definisinya. Atau pengertiannya lah. Nggak usah definisi terlalu utuh lah. Apa sih saham itu kira-kira? Halo? Bukti kepemilikan ya, Pak? Surat bukti kepemilikan. Yes, betul sekali. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Jadi kalau saya punya saham Astra, itu artinya saya memiliki sebagian aset Astra setara dengan nilai saham yang kita miliki. Nah kalau obligasi apa obligasi kira-kira? Surat utang. Surat utang. Ya, kalau kita punya obligasi, berarti kita punya piutang ya kepada emiten yang mengeluarkan obligasi. Itu ya. Kemudian ada warrant, ada right, ada option, future, kontrak, nanti kita bahas nanti ya. Ada ETF, Exchange Traded Fund, ini
semacam reksadana tapi indeks ya, reksadana indeks kalau ini. Kemudian efek lain ya reksadana, ada EBA, efek berakun aset. Jadi inilah efek itu surat berharga, terdiri dari saham, obligasi, commercial paper, derivatif, ETF dan sebagainya. Oke, kemudian nah ini saham. Oh, ada ternyata ya. Saham adalah tanda penyertaan modal seorang atau pihak, bisa badan usaha karena dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatasnya. Intinya adalah bukti kepemilikan atas aset dari suatu perseroan. Ini namanya saham. Kemudian dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, ya. Klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir ya, dalam rapat umum pemegang saham. Ya. Pemilik, kalau saya memiliki saham Astra, namanya saya pemilik Astra. Ya. Tinggal porsinya nanti berapa saham yang dimiliki, kemudian berapa harganya, nanti dikalikan itu namanya adalah saham secara kapitalisasi yang kita miliki berapa gitu ya. Ini saham. Kemudian keuntungan saham. Saham itu punya dua keuntungan ya. Yang pertama dividen. Dividen ini adalah semacam bagian keuntungan atau bagian keuntungan yang dibagikan kepada bank saham, namanya dividen. Ya. Bagian keuntungan yang diberikan kepada bank saham. Karena keuntungan itu berdasarkan undang-undang penggunaannya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah untuk cadangan. Yang kedua untuk menutupi kerugian masa lalu. Ya. Yang ketiga diantaranya untuk dividen. Jadi tidak semua keuntungan itu dibayarkan jadi dividen, tapi tergantung dari policy dari manajemen berapa persen dari keuntungan akan dibagikan sebagai dividen. Nah, ini. Sehingga perusahaan yang untungnya banyak belum tentu dividennya besar. Jadi tergantung dari polisinya. Nanti di dalam rapat pemegang saham itu akan dibahas, salah satunya adalah berapa dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Oke, kemudian ada capital gain. Nah, ini capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Ya. Misalnya saham ABC, ya, harga pada saat beli kita per sahamnya harganya adalah 3.000, misalnya gitu. Pada saat jual harganya 3.500, berarti pemodal ini untung 500 perak ya dari jual beli saham ABC. Jadi ada dividen, ada juga dengan capital gain. Jadi ada dua pendapatan. Ini yang membedakan dengan instrumen pasar uang. Kalau kita di perbankan itu nabung, kan dapatnya hanya satu kan? Dapatnya hanya satu. Ya apa? Itu bunga atau bagi hasil, itu saja. Tapi di saham ada dua, ada dividen dan juga ada capital gain. Dan seringkali capital gain ini lebih banyak daripada dividen. Kadang-kadang gitu ya. Sering. Dividennya kecil, capital gainnya besar, itu juga sering terjadi begitu. Ya, jadi ya tergantung dari polisinya pada saat RUPS-nya nanti ya. Oke, kemudian ada capital loss juga. Capital loss ini ketika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga pada saat kita beli. Ya. Kalau pada saat beli harganya 2.000, kemudian dijual harganya 1.400, maka kita mengalami kerugian 600 per saham. Ya. Nah, capital loss ini atau capital gain itu terjadi ketika dieksekusi ya. Jadi sebelum dieksekusi ya nggak terjadi. Ya. Saya pernah cerita kalau masalah kemarin itu ya. Saya tahun 2008 itu mengelola dana hampir 1 triliun fund under management yang saya kelola itu ya.
1 triliun itu tiba-tiba di bulan tertentu pada saat crash ya, pada saat subprime mortgage waktu itu, nanti kita bahas subprime mortgage ya di sesi berapa ya, itu jadi crash, market crash, dana kelolaan saya yang tadinya 1 triliun itu tinggal sekitar 600 miliar. Bayangkan saja, nggak deg-degan seperti apa ya, 400 miliar ya, itu secara harga, secara capital loss itu terjadi. Tapi karena nggak dieksekusi, ya hanya di buku saja lossnya. Jadi loss ini ketika dieksekusi ya, betul-betul kita jual. Kalau hanya sekedar dipantau saja, ya loss ini tidak terjadi. Ya, nanti di akuntansinya ini tergantung dari nanti sistem metode penyataannya apa. Nah, ini menjadi isu besar ketika masalah akuntansinya. Secara uang nggak ada yang cash, nggak ada kas yang keluar soal uang ya. Loss ini ya, kalau tidak dieksekusi. Tapi kita dieksekusi ya betul-betul hilang betul, uangnya betul-betul menyusut. Tapi ketika dieksekusi ya nggak ada apa-apa, hanya harganya saja turun. Nah waktu itu saya biarkan saja sampai dengan kira-kira 4 bulan ke depan. Alhamdulillah ya di bulan ketiga saya itu sudah balik, bulan kedua saya lupa sekali itu betul-betul 40% dana saya itu menyusut. Wah kita sudah kebingungan, seakan-akan kita sudah rugi 400 miliar saat itu, seakan-akan begitu. Tapi alhamdulillah recover kembali, harganya bahkan bisa pulih ya, pulih lagi di atas 1 triliun akhirnya begitu kan. Oke, ini tentang gain dan loss ya. Kemudian risiko lain adalah risiko likuidasi ya. Kalau perusahaannya bangkrut, delisting ya sudah kita terpapar risiko di situ ya. Dan ini saya kira jarang sekali karena perusahaan yang masuk pasar modal itu seleksinya sangat ketat ya. Enggak semua perusahaan bisa masuk pasar modal ya. Kalau tidak bagus posisi keuangannya, manajemennya, nggak mungkin di-approve masuk dalam pasar modal ya. Dan ketika perusahaan bermasalah, early warning sistemnya sangat luar biasa di pasar modal ini ya. Sahamnya turun langsung di stop transaksinya, naik cepat ya di stop di transaksinya. Jadi early warningnya itu sangat ketat di pasar modal, sehingga sebenarnya risiko likuidasi ini sangat jarang ya. Tapi ada, tetap ada ya. Jadi risiko ini tetap ada, walaupun risikonya sangat kecil itu ya. Oke, ada pertanyaan tentang saham? Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Halo, masih dengar suara saya? Pak, sudah dengar. Masih ini ya. Oke, terus saya lanjut. Obligasi ya, ini sekilas saja ya. Nanti sekilas, mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan pasar modal dan sekuritisnya ya. Nah ini kalau obligasi ini adalah merupakan surat utang jangka menengah panjang ya, biasanya di atas 1 tahun, kemudian dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan kepada yang membeli untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, dan melunasinya pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi surat utang lah ya, surat utang jangka menengah panjang, biasanya di atas 1 tahun ya, bahkan ada yang 10 tahun gitu kan ya. Nah kemudian karakteristiknya ada face value atau nilai nominal ya, ada nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi nanti di dalam obligasi itu ada nilai nominalnya, nilai janji dari penerbit obligasi yang diberikan kepada
pembeli obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian selain lain-lainnya juga ada kuponnya ya. Kupon itu semacam interest rate begitu ya. Nanti kita belajar ya bagaimana menghitung ini ya. Menghitung berapa yield-nya, berapa yield to UTM nih, apa namanya, yield to maturity-nya seperti apa, nanti kita belajar di akhir-akhir, tapi bukan di sekarang, ini pengenalan saja. Kemudian jangka waktunya ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan juga ada yang 1 tahun begitu ya. Kemudian ada jatuh tempo, maturity, ya itu ada bervariasi mulai dari 1 tahun, 5 tahun, bahkan ada 10 tahun ya. Kemudian ada penerbit, bisa dikatakan emiten, ada issuer gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini pemeringkatnya ada Pevindo, ada Kasnik, ya ini di Indonesia ada ingat saya ada satu lagi saya lupa ya, Pevindo, ada Kasnik ini ya. Ini di rating ini. Jadi penerbit obligasi itu ya sebelum mengisut efeknya obligasinya, mereka harus mendapatkan rating dulu dari lembaga pemeringkat ya. Jadi mengukur risiko kemungkinan penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi. Sehingga rekan-rekan semuanya ya, peringkat rating dari obligasi ini sangat penting, dan perusahaan-perusahaan besar sangat takut kalau peringkatnya turun, karena begitu peringkatnya turun, wah itu sudah luar biasa. Kalau dia punya saham, sahamnya juga langsung anjlok ya. Kalau punya mau menerbitkan obligasi lagi, biasanya nggak laku gitu kan. Jadi perusahaan emiten ini ketika sudah menerbitkan obligasi, maka dia sangat menjaga performanya sehingga rating dari obligasinya itu tidak turun. Begitu turun, wah hancur. Ya, sehingga biasanya perusahaan besar itu sangat taat dalam melaksanakan baik kewajibannya, kemudian selalu disclose ya, membuka informasi. Intinya inilah melaksanakan GCG ya, Good Corporate Governance ya, GCG ya. Jadi perusahaan yang besar itu biasanya sangat taat terhadap GCG ya. Kalau perusahaan kecil ya biasanya nggak kurang taat ya, karena mereka nggak punya utang, nggak punya kewajiban apa-apa, sehingga dia ya sesuai dengan menjalankan operasional perusahaan saja, yang penting tidak menjadi undang-undang, sudah selesai. Tapi ketika perusahaan sudah menjadi emiten ya, dan listed di Bursa Efek, ini sangat menjaga performa dari kinerjanya ya, dan juga terkait dengan pengelolanya juga ini sangat diperhatikan. Ganti direksi itu sudah bisa isu luar biasa di pasar modal ya, apalagi kalau direksinya ini dinilai kurang cakap, itu wah itu sudah isu. Atau sebaliknya, ada masuk manajemen baru dengan pengalaman internasional, track recordnya bagus, ini juga bisa mengangkat saham ya. Jadi tidak hanya kinerja keuangan, tapi juga kinerja manajemennya dan performa dari manajemennya itu sendiri ya. Jadi variabelnya cukup banyak. Oke, terus kemudian jenis obligasi ini ada corporate bond, itu yang diisut oleh perusahaan-perusahaan. Ada government bond, ini yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kalau municipal bond ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, ya. Proyeknya macam-macam, bisa public utilities ya, sifatnya begitu ya. Jadi ada corporate bond, ada government bond, ada municipal bonds. Ini dari sisi penerbitnya ya. Nah, yang paling familiar memang corporate bond ini ya, yang paling banyak beredar ya. Di Indonesia government bond itu kayak sukuk, itu juga kategorinya government bond. Sukuk kan banyak ya, sekarang sudah terbit ya, yang syariah itu. Kemudian dari sistem pembayarannya itu ada zero coupon bond. Zero coupon bond ini tidak memberikan kupon, namanya juga zero coupon, jadi tidak ada kupon, kuponnya 0, tapi
bunga dan pokoknya atau bagi hasil dan pokoknya dibayarkan sekaligus di akhir jatuh tempo. Ya. Kemudian ada kupon bon, nah ini ada kuponnya, dikaitkan dengan kode tertentu, ada 3 bulanan, ada 6 bulanan, nah itu ya tadi ya sudah kita bahas ya. Kemudian ada yang fix dan ada yang floating. Ya. Kalau fix ini jelas ya kuponnya 6% per annum gitu kan ya, atau 10% atau 7% per annum. Nah, diberikan 3 bulanan misalnya gitu, bisa itu fix kupon bon. Ada yang floating. Floatingnya ada benchmarknya, biasanya di benchmark dengan rata-rata deposito, biasanya begitu. Ini every time deposit, jadi biasanya bank pemerintah ya biasanya yang dijadikan sebagai benchmark itu. Ada juga benchmarknya bukan ke deposito, ada ke LIBOR. LIBOR itu London Interbank Rate, kalau salah ya. LIBOR. Ada LIBOR, ada cyber gitu kan ya, macam-macamnya. LIBOR, ada LIBOR, ada CIBOR. CIBOR itu Jakarta ya. Ada LIBOR, ada CIBOR, ada SIBOR Singapura gitu ya. Jadi macam-macam ininya apa namanya benchmarknya ya. Kalau yang di kantor saya dulu benchmarknya ke LIBOR ya, ke LIBOR plus berapa. Jadi tergantung. Jadi nanti utangnya ini di benchmark ke LIBOR. Jadi nanti kita LIBOR itu gampangnya kayak SBI lah kalau di Indonesia ya. Tapi ini dari Hong Kong, dari London ya. Jadi nanti LIBOR ini mengeluarkan nilai tertentu, nanti tinggal plus berapa atau minus berapa. Nah, itu jadi begitu ya. Jadi benchmark itu bisa plus berapa, bisa minus berapa, atau average-nya ya kita tergantung. Yang penting kupon bon ini adalah floating sesuai dengan benchmark yang diacu ya. Bisa ke time deposit, bisa ke SBI kalau dalam negeri, bisa ke LIBOR gitu kan, bisa ke SIBOR gitu ya. Jadi tergantung dari kesepakatan dari emitennya gitu ya. Kalau bonnya biasanya itu dalam US dollar itu biasanya pakai LIBOR ya. Kalau rupiah ya, kalau yang floating ya bisa pakai sertifikat Bank Indonesia. Ini dari sisi bunganya ya. Kemudian dari sisi haknya ini ya, opsi. Ada convertible bond. Convertible bond ini adalah apa namanya surat utang atau obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham. Ya. Jadi kalau kita punya obligasi, punya bond ini, ya, maka saya punya hak untuk mengkonvert menjadi saham dalam waktu tertentu. Itu namanya convertible bond. Ya, ini sering juga pertamanya masuk sebagai surat utang, tapi ada opsi, ya namanya opsi, berarti ya bisa dilaksanakan dan juga bisa tidak dilaksanakan. Ya. Kalau opsi diambil, berarti yang dulunya adalah surat utang menjadi ekuitas, ya. Yang tidak punya tagihan utang menjadi tidak punya tagihan utang, tapi menjadi kepemilikan. Ya, ini convertible bond ya. Jadi obligasi itu sifatnya utang. Tadinya kalau saya punya obligasi berarti kan saya punya piutang ya. Tapi kita convert menjadi saham dalam kurun waktu yang ditentukan, maka obligasi saya pindah dari piutang menjadi kepemilikan di emiten. Ini juga bisa. Ada exchangeable bonds ya. Jadi obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham. Ini biasa dengan anak perusahaan ya. Jadi ditukar kalau tadinya itu adalah saham PT A, gitu, kemudian bond yang issued PT A, kemudian punya anak perusahaan atau afiliasi, nah bisa dikonvert kepada saham afiliasinya. Ya, ini juga bisa. Kemudian ada callable bond. Ini bond, jadi ketika orang punya callable bond ini, maka penerbit bond itu suatu saat dalam kurun tertentu bisa menarik kembali bond itu dari
dari pemegang obligasi ya pada kurun waktu tertentu. Ini semuanya ada waktunya ya. Nah, sebaliknya putable bond itu obligasi yang memberikan hak kepada investor, pemilik obligasi tadi ya, untuk atau yang mengharuskan pembeli emiten harus membeli kembali ketika dieksekusi. Ketika saya put bond gitu kan ya, ya berarti mereka harus harus membeli pada harga tertentu ya sepanjang umur obligasi tersebut. Ini kebalikannya. Kalau call tadi adalah yang punya inisiatif ini adalah emitennya, kalau putable bond ini yang punya inisiatif adalah investornya. Ya. Ada pertanyaan? Masih ngikutin saya nggak bisa melihat ini. Ya. Iya, masih ngikutin ya. Oke, kemudian ini masih obligasi juga. Dari kolateralnya ada secure bond, ya. Ada secure bond, ini obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu oleh penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga, garansi juga boleh. Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya adalah ada guaranteed bond. Nah, jadi secure bond itu ada guaranteed bond, yaitu obligasi yang dipelunasan utang pokoknya dan bunganya dijamin dengan menggunakan dana pihak ketiga. Ada yang menggaransi ya. Ada mortgage bond. Mortgage ini biasanya kolateralnya adalah jaminannya adalah hipotek ya, atau yang namanya mortgage itu hipotek ya, yang terkait dengan properti, aset dan sebagainya, ya, hipotek. Ada kolateral trust bond, obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham perusahaan yang dimilikinya. Jadi ada guaranteed bond itu dijamin pihak ketiga, ada mortgage bond itu di backup dengan hipotek ya, atau aset properti. Kemudian ada collateral trust bond digaransi dengan portfolio saham anak-anak perusahaannya. Ada secure bond, unsecured bond, obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Ini yang sering unsecured bond ini ya. Kalau ini sangat ini sangat aman sekali ya. Ya. Kalau unsecured harus ada ratingnya. Kalau perusahaannya ratingnya bagus, even unsecured ya tidak di backup dengan kolateral, maka sudah cukup banyak pembelinya ya. Kemudian nominalnya ada conventional bond itu satu lotnya 1 miliar gitu ya. Retail bond, jadi ada retail bond itu ya kecil-kecil, bisa 1 jutaan juga ada gitu ya. Jadi satu paket, satu lot itu bisa diperjualbelikan dengan harga 1 juta, bahkan ada yang 500.000 ya kalau nggak salah ya. Ada ya, jadi macam-macam ya. Jadi ada sukuk retail Indonesia itu juga kecil-kecil, 1 juta pun juga boleh, bisa gitu ya. Kemudian ada yang imbal hasil, ada konvensional, ada yang syariah ya. Kalau konvensional pakai kupon, pakai tingkat suku bunga. Kalau yang syariah ini bisa pakai bagi hasil, bisa pakai ujroh ya, bisa mudharabah itu bagi hasil. Kalau ijarah itu adalah sewa, biasanya adalah akadnya sewa, berarti fee, ada fee-nya, fee ijarah ya. Ada fee ijarahnya. Kalau di sini adalah yang mudharabah ini bagi hasil. Jadi nanti kuponnya itu dikaitkan dengan performa dari perusahaannya. Kalau perusahaannya ini mendapatkan hasil yang bagus, kinerjanya bagus, kontennya bagus, maka kuponnya juga bagus. Nah, ini floating lah, tergantung dari kinerja dari penerbit obligasinya. Kalau yang ijarah ini sifatnya karena sewa, berarti dia fix
Jadi ini persis dengan fix kupon bond tadi ya, fix ya. Jadi ada fix ya kan sebenarnya. Nah, fix kupon bond. Floating ada fix, ada floating. Nah, kalau bagi hasil itu lebih ke mirip-mirip ke floating ya. Ini floating, tergantung dari kinerjanya. Kalau syariah yang ijaroh dia sifatnya fix ya, fix kupon bond, ini floating, mirip seperti itu ya. Oke, kemudian reksadana sedikit saja saya sampaikan. Reksadana ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu untuk keahlian menghitung risiko atas investasi mereka. Kenapa demikian? Karena reksadana ini sudah diramu sedemikian rupa sehingga investor tinggal ambil saja. Jadi nanti kalau kita investasi di saham, kita tuh harus ada seleksi sahamnya dulu, kemudian kita melakukan aset alokasi, kemudian kita ada pembelian sudah alokasinya, baru punya investasi saham. Kalau reksadana ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga oleh fund manager reksadana ini sudah memiliki komponen-komponen sedemikian sehingga berpotensi menghasilkan return yang bagus. Ya, bagus ini tentu sesuai dengan persepsi atau sesuai dengan profil risk dari masing-masing klien gitu ya. Jadi salah satu kerja fund manager nanti ini membentuk reksadana ini. Jadi tadi buat portfolio ya, sudah ada portofolionya ya, reksadana itu sudah terdiri dari beberapa saham, bisa juga campuran, nanti di bawah ada ya. Kemudian pihaknya ini ada masyarakat pemodal, kemudian ada portofolio efeknya, yang ketiga ada manajer investasinya. Jadi yang buat portofolio manajer investasi, kalian tinggal mencari manajer investasi yang bagus, yang portofolio efeknya biasanya bagus, nah ikut aja di situ ya. Dan ini retail, sangat retail, mulai 500.000 juga bisa reksadana ini boleh ya. Dengan demikian dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jadi kalian nanti kalau belajar atau punya sertifikat fund manager bisa meng-create reksadana yang dijual kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam perundangan ya. Oke, jenisnya ada pasar uang. Kalau pasar uang berarti portofolionya seluruhnya terdiri dari efek yang bersifat utang ya, atau efek money market ya. Money market itu variasinya adalah kebanyakan adalah surat utang ya, atau surat bukti utang atau promise ya, atau commercial paper macam-macam namanya. Jadi reksadana pasar uang itu apabila seluruh portofolionya itu berisi dari efek yang bersifat utang. Biasanya kurang dari 1 tahun ya, atau paling jauh paling lama 1 tahun ininya efeknya. Kemudian ada yang fixed income. Fixed income ini ketika reksadana ini memiliki portofolio investasi sekurang-kurangnya ya 80% dari aktifanya ini dalam bentuk efek bersifat utang ya, fixed income. Jadi sekurang-kurangnya artinya minimal 80% dari aktifanya ya itu berbentuk efek yang bersifat utang ya, bisa obligasi, bisa money market dan sebagainya lah tadi ya. Kemudian jenis lain kebalikannya nih, reksadana saham atau equity fund, tadi fixed income fund ya. Equity funds ini reksadana di mana komposisi portofolionya itu minimal 8%
dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Ya. Ekuitas itu saham ya, karena investasinya dilakukan pada saham dan biasanya risikonya lebih tinggi, tapi returnnya biasanya juga lebih tinggi ya. Jadi kaidah high risk high return ini berlaku di mana-mana. Kemudian yang tidak termasuk pertama, kedua, ketiga namanya adalah campuran ya. Jadi ya kalau fixed income-nya di atas 80% berarti dia masuk pendapatan tetap ya. Kalau 80% atau lebih aktifanya terdiri dari ekuitas, berarti dia adalah dana saham, reksadana saham. Kalau 100% dalam bentuk money market, surat utang, berarti dia adalah pasar uang. Di luar tiga itu namanya reksadana campuran. Ya, jadi gitu ya nanti. Namanya macam-macam, ada balance fund, nanti ada balance fund, ada growth fund, ada macam-macam lah ya. Jadi tapi sebenarnya dari 4 hal ini bisa diturunkan menjadi banyak hal nama. Ada growth fund, ada balance fund, ada guaranteed fund, wah macam-macam lah pokoknya. Kemudian indeks, nah ini indeks pasar modal. Pasar modal ini merupakan suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham, ya, indeks. Jadi kita untuk menilai pasar modal kinerja seperti apa, kita seringkali tidak bisa melihat item per item dari saham emitennya. Kita cukup indeks harga hari ini bagaimana, naik turun. Kalau naik berarti ya ada pertumbuhan, kalau turun berarti sedang lesu. Nah itulah kira-kira. Jadi ya, indeksnya macam-macam nanti. Jadi ada indeks seluruh saham, ada sebagian dan macam-macam ya. Kemudian ada indeks obligasi pemerintah juga ada. Nah, ini samalah intinya sebagai barometer ya dalam perubahan pasar obligasi. Saham juga sama demikian ya. Kemudian analisis pengembangan instrumen obligasi pemerintah dan seterusnya ya. Nanti diperdalam saja. Ini jenis ini ada individual index. Jadi indeks individu. Nah, yang kalian kumpulkan tadi itu, harga saham tadi itu adalah namanya indeks individual. Kalau pertanian, kimia dasar itu namanya indeks indeks individu. Nah, ada juga indeks sektor. Nah, tadi yang kalian kumpulkan. Kalau kalian nanti membuat indeks dari seluruh sektor, ya, itu namanya indeks sektor. Jadi indeks yang terdiri dari kumpulan saham-saham yang masuk sektor itu, sektor pertanian, kemudian kimia dasar, kemudian otomotif, properti, macam-macam lah ya, sesuai dengan sektor saham yang ada 9 berapa tadi ya. Kemudian ada composite index IHSG tadi yang semua. Jadi seluruh saham yang listed di Bursa Efek itu dibuat composite indeksnya ya, namanya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ada juga indeks LQ45, ini indeks yang mengukur atau terdiri dari kumpulan-kumpulan saham yang liquid ya. 4-5 saham terliquid di dalam pasar modal dihitung indeksnya. Nah, ini ditambah setiap 6 bulan karena saham liquid itu masa berlakunya 6 bulan ya untuk LQ45 ini. Nah, nanti kalian juga bisa buat portofolio investasi berdasarkan indeks LQ45 itu juga bisa. Jadi tadi kan ada sektoral, ada IHSG, kemudian ada LQ45 dan sebagainya ya, macam-macam ya. Kemudian juga ada indeks papan utama dan papan pengembangan. Utama itu misalnya terdiri dari saham-saham yang punya kriteria tertentu ya. Kelompok papan utama itu biasanya disebut dengan saham-saham papan atas gitu ya. Sorry kok jadi lupa saya. Namanya adalah yang investment grade itu ya. Oke, nanti saya sampaikan kalau udah ingat. Dan pengembangan ini second
second grade lah biasanya. Ini ada first grade, ada second grade, pengembangan. Nah, ini perusahaan sudah settle. Yang peran utama settle, pengembangan perusahaan yang masih dalam pengembangan ya, misalnya. Kemudian ada kata Islamic Index, ya, jadi ada indeks syariah atau GII, ini juga ada. Ini ada 30, ini juga ada kriterianya ya. Jadi yang masuk saham GII itu kriterianya seperti ini ya. Usahanya, usaha perjudian dan permainan tergolong judi tidak boleh. Lembaga keuangan yang ribawi juga boleh. Jadi bank-bank konvensional nggak mungkin masuk dalam GII ini. Kemudian usaha yang produksi, mendistribusi serta perdagangan makanan yang tergolong haram tidak boleh. Rokok, alkohol, macam-macam itu juga nggak boleh, nggak masuk di dalam GII. Kemudian usaha yang produksi, mendistribusi atau menyediakan barang-barang atau saja yang merusak moral atau bersifat mudarat ini juga tidak diperbolehkan masuk sebagai GII. Dan nanti kalian juga bisa menyusun portfolio berdasarkan GII itu juga boleh ya, silakan nanti. Jadi banyak sekali objek untuk dijadikan sebagai bahan tulisan skripsi ya. Kalian bisa membandingkan bagaimana kalau GII saya bandingkan dengan LSU 45, bagaimana kinerja indeksnya, itu juga bisa. Jadi saya kira banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari mata kuliah ini untuk dijadikan sebagai bahan skripsi. Dan semua datanya sudah ada tadi kan. Anda bisa banding-bandingkan sektoral atau mungkin yang lebih ini dibandingkan antara IHSG, LView 45 kemudian dan GII misalnya gitu kan ya. Gimana? Bedanya apa? Risikonya bagaimana? Betanya bagaimana? Risknya bagaimana? Nah, kalian bisa membanding-bandingkan seperti ini sebenarnya nanti. Jadi membandingkan 3 hal, mana yang paling baik dari sisi risknya, bagaimana dari returnnya, bagaimana dari sisi yang lainnya. Jadi saya kira banyak sekali ya hal-hal yang bisa diambil, dipetik dari pelajaran ini untuk dijadikan sebagai bahan skripsi. Dan paling mudah, kalau kalian skripsi di pasar modal nggak usah kemana-mana, di rumah download udah selesai gitu. Kalau kalian harus ke perusahaan, harus ke perusahaan, izin ke perusahaannya pun juga sulit gitu, kadang-kadang diterima datang tidak, datanya kadang-kadang tidak selengkap yang kita bayangkan gitu. Tapi di pasar modal ini kalian mau minta data apa saja juga boleh. Kalau mau menganalisis laporan keuangannya juga ada, semua publish. Jadi, nah itu enaknya. Jadi silakan, saya sangat mendorong kalian nanti akan bisa mengambil skripsi dari pasar modal ini ya. Laporan keuangan Astra Argo Lestari itu lengkap, semua ada ya. Setiap tahun ada dan itu dipublish ya. Jadi kalau kita minta laporan keuangan ke perusahaan, waduh, susahnya setengah mati. Tapi kalau perusahaan sudah listed di company, bahkan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada khalayak ramai. Jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, saya sangat persilakan kalian bisa mengambil skripsi di pasar modal, macam-macam. Tadi kan bisa membandingkan indeks, kemudian bisa clustering kayak tadi itu kan, bisa analisis laporan keuangannya. Bagaimana kesesuaian antara harga saham dan laporan kinerja keuangan itu juga bisa. Ya. Kinerja keuangannya seperti apa, kemudian harga saham bagaimana. Ini masuk undervalued atau overvalued. Ini masuk kategori layak investasi atau tidak layak investasi. Ini kategori mahal atau murah. Ini kategori berisiko atau tidak. Nah ini kalian banyak sekali varian-varian yang bisa diambil dari pelajaran ini ya. Oke, itu indeks, kemudian indeks obligasi pemerintah juga ada ya, ada macam-macam ya.
saya kira enggak perlu kita bahas. Kemudian derivatif ya, saya juga tidak ingin bahas derivatif karena ini terlalu kompleks dan sangat berisiko, dan ya kalau secara syariah ini tidak syar'i ya, tidak masuk di dalam kategori efek yang masuk syariah ya. Tapi nanti kalau ada waktu kita singgung lah ya di akhir-akhir saja ya. Kemudian, nah ini futures warrant option tadi ya, saya kira ini pemanis-pemanis dari efek ya, ada opsinya tadi, ada call, ada pull, ada call, ada put, ada call tadi ya, ada put option, ada call option, ada warrant, ada future contract sebagainya. Kemudian ada ETF, exchange trade fund, ini mirip dengan reksadana tapi diambil dari indeks LQ45. Nah, ini juga ada. Jadi kalian juga bisa beli di bursa efek itu saham-saham yang kategori ETF ini ya, Exchange Trade Fund ini. Ini mirip-mirip dengan reksadana, tapi underlying-nya atau isinya itu adalah saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45 ya. Efek lain reksadana tadi sudah ya. Kemudian ada EBA, ini efek berakun aset, yaitu portofolio efek berakun aset terdiri dari tagihan yang timbul dari antara lain aset keuangan, aset sewa guna usaha, pemberian kredit, surat berharga, komersial, kemudian perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan dan lain-lain ya. Tapi namanya FSD di backup atau yang asetnya diagunkan lah kira-kira gitu ya. Ini mirip-mirip dengan subprime mortgage lah ya, mirip-mirip. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Nanti saya share ya. Ada pertanyaan? Pak. Oke, kalau nggak ada, berarti kita akhiri kuliah hari ini ya. Halo, ini masih dengar suara saya atau tidak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Jadi tolong setiap hari ini ya dilengkapi tugasnya, dan nanti pada saatnya mungkin mulai kuliah minggu kelima kali ya. Mungkin besok masih kita bicara evaluasinya. Kemudian mungkin minggu kelima kita pada saat sudah mulai evaluasi itu nanti sudah kita gunakan sebagian gitu ya. Tapi terus saja digunakan karena nanti pada saat akhir kuliah saya ingin kalian bisa membentuk portofolio dari apa yang sudah kalian kumpulkan ya, harga-harga saham dari sektor masing-masing sektor itu nanti akan kita bentuk portofolionya seperti apa. Biar ada pengalaman paling tidak ya, membentuk semacam kayak reksadana begitu ya, reksadana pasar saham itu ya. Baik, kalau tidak ada saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang jelas. Saya dengan senang hati masih bisa diskusi di luar forum ini, baik dengan grup masing-masing atau WA secara private ke saya. Monggo dipersilakan ya. Oke ya, jadi sudah nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, mohon izin saya akan live ya. Nanti akan saya kirim bahan kuliahnya. Oke? Oke, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.